Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Kami di sini akan sedikit memaparkan materi dari kami, yaitu tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berarti setiap sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki tugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan yang termasuk ranah sengketa tata usaha negara, yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Kasus Omnibus Law Cipta Kerja. Sejumlah aliansi sipil menggugat pembatalan surat presiden rancangan undang-undang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan Omnibus Law di Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan berasal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria, dan Merah Johansa Ismail. Gugatan pembatalan Surpres RUU Cipta Kerja tersebut disidangkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. Sidang perkara dengan nomor 97-G-2020-PTWN Jakarta tersebut dilakukan pada Selasa, 8 September 2020, di mana Presiden selaku pihak tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 saksi fakta dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Sekretariat Negara. Pengajuan gugatan terhadap surat presiden yang isinya adalah penyerahan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR dan penunjukan menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja tersebut. Dilakukan karena tim advokasi untuk demokrasi menilai bahwa Surpres RUU Cipta Kerja tergolong KTUN dan Surpres Aquo mengandung cacat prosedur dan melanggar ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga para penggugat berpendapat PTWN memiliki kompetensi untuk membatalkannya. Alasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja digugat. Pertama, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedur dan juga substansinya. Namun, Omnibus Law ini tetap dipaksakan oleh Presiden bersama anggota DPR untuk dibahas dan disahkan. Rancangan undang-undang ini disusun dengan mengabaikan prosedur yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan hingga penyusunan. Presiden tidak menjalankan prinsip transparansi, partisipasi, dan justru mendiskriminasi rakyat dengan hanya melibatkan kelompok pengusaha saja dan tidak pada kelompok pekerja. Secara substansial, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sangat bermasalah, menabrak berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Kode Inisiatif telah mencatat 27 dari 54 putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang yang diubah oleh Omnibus Law tidak ditaati oleh pemerintah dalam menyusun substansi Cipta Kerja, yakni dengan A. Tidak menindaklanjuti tafsir konstitusional dari putusan Mahkamah Konstitusi. B. Hanya menindaklanjuti sebagian tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, C. Menghidupkan kembali pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat hanya untuk kepentingan investasi dengan menumbalkan rakyat dan lingkungan hidup.
Jika sampai rancangan undang-undang ini disahkan dan diberlakukan, akan berdampak semakin meluas dan sistematis terhadap kerusakan lingkungan hidup dan perampasan hak-hak rakyat di berbagai sektor, mulai dari buruh, petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, pers, maupun kelompok rentan lainnya yang akan segera terdiskriminasi oleh rancangan undang-undang ini. Ketiga, Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah contoh nyata korupsi politik, praktik buruk penyusunan undang-undang yang menjadi pola yang berulang dalam proses penyusunan kebijakan yang lain. Bentuk pembuatan undang-undang yang dipaksakan dan hanya untuk melanggengkan kepentingan oligarki. Keempat, Omnibus Law RUU Cipta Kerja jelas melanggar prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang nyata yang dilakukan oleh Presiden dalam pembuatan kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berbagai pasal dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja disusun secara sistematis untuk membatalkan berbagai peraturan sebelumnya yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dengan deregulasi aturan berupa penurunan standar bagi pengusaha dengan cara melawan hukum. Kelima, gugatan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif warga untuk kepentingan perlindungan HAM dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dijamin dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 92 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusionalitas bersyarat. Demikian putusan nomor 91/PUU 18/2020 dibacakan dalam sidang putusan yang digelar pada Kamis 25 November 2021 siang. Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, menyatakan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh 8 hakim konstitusi lainnya. Dalam putusannya berjumlah 448 halaman tersebut, Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusionalitas secara permanen.